بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk di salah satu majlis membicarakan tentang kegiatan sehari-hari manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Satu-satunya makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai budi pekerti yang luhur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, untuk sekedar murajaah, kita berbicara tentang asalibun Nabi sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim. Beberapa cara-cara yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pencerahan kepada umatnya. Pelajaran bagi para pendidik, para guru, para orang tua, supaya kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu uslub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdialog dengan para sahabatnya, yaitu uslubus su'al, metode memberikan pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya supaya sahabatnya memberikan jawaban, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang lebih sempurna lagi. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan untuk menguji para sahabat, dan para sahabat penasaran dengan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan untuk mengevaluasi para sahabatnya, bagaimana karyanya, bagaimana amalannya, bagaimana aktivitasnya dan sebagainya. Di antara uslub atau metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan para sahabatnya, yaitu bagaimana kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan jawaban. Yang pertama, pertanyaan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, bolehkah kami berwudu, bersuci menggunakan air laut?" Ini pertanyaan sahabat. Dan lihatlah bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya bukan hanya dengan pertanyaan yang diajukan, tetapi memberikan jawaban yang luas. Bahkan ini menjadi satu kaidah tersendiri dalam hukum fikih. Pertanyaannya simpel dari para sahabat. Apa hukum berwudu menggunakan air laut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwal hillu ma'uhu, huwa tahuru ma'uhu
al-hillu maitatu. Air laut itu atau sesuatu yang ada di laut itu, airnya suci dan bangkainya halal. Ini merupakan kaidah. Jadi air laut itu suci, menyucikan, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi janabah dan sebagainya. Dan apa yang terkandung di dalam laut semuanya halal, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kaidah. Oleh karena itu, ketika ada hewan-hewan, kan hewan banyak sekali. Hewan di laut itu berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa taala di laut. Ya, mungkin dulu orang tidak tahu ada hewan-hewan yang banyak. Apa hukum memakan ini? Ketika kita sudah tahu kaidahnya, maka kita bisa menjawab bahwa segala sesuatu hewan yang ada di laut, sesuatu yang ada di laut semuanya halal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kaidah. Padahal pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa hukum bersuci dengan air laut? Tapi Rasulullah SAW memberikan jawaban yang lebih luas. Terkadang Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang lain. Contohnya adalah ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ini pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang kapan secara pasti terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang merasa sok cerdas, sok pintar, yang mengatakan bahwa kiamat terjadi pada tahun 2012. Sekarang alhamdulillah 2018 belum terjadi kiamat. Ada orang yang mengatakan bahwa teori ini, teori itu dan sebagainya. Tidak ada satupun teori yang benar tentang kapan terjadi hari kiamat secara pasti. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi malaikat kepercayaan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Malaikat Mikail, malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Masya Allah. Ini malaikat yang tugasnya hanya sekali seumur hidupnya, meniup sangkakala. Tapi beliau sendiri nggak tahu. Tapi ketika ada tugas, tiup. Tapi sampai sekarang malaikat Israfil tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW manusia yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban yang datar. Rasulullah SAW ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Maka jawaban Rasulullah SAW, "Mada a'datta laha?" Apa yang kamu persiapkan dalam menyongsong hari kiamat? Ini merupakan satu jawaban yang cerdas. Terkadang, kamu sok tahu, kamu sok pintar. Itu bukan urusan kamu. Ya. Kalau seperti itu, kira-kira muridnya besok-besok datang lagi enggak? Enggak datang lagi. Karena apa? Karena gurunya sudah segala itu. Tetapi ketika seorang guru mempunyai seni dalam menjawab, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau tidak mengatakan itu bukan urusan kamu. Ya. Jangan bertanya hal-hal yang tidak benar. Tapi Rasulullah SAW memberikan jawaban, apa yang kamu persiapkan dalam menyongsong hari kiamat? Maka sahabat itu menjawab, enggak ada. Enggak ada. Kecuali saya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masya Allah. Ini jawaban yang menyentuh hati. Saya tidak mempersiapkan apa-apa kecuali saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya. Kalau kita sudah cinta, maka buah cinta itulah ketaatan. Sebagaimana peribahasa Arab mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu mutia. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintainya akan melahirkan ketaatan. Kita kan kalau misalnya sudah cinta kepada seorang akan taat.
Kalau misalnya seorang anak cinta kepada orang tuanya, akan melahirkan ketaatan. Makanya bagaimana lahirnya cinta ketika seorang anak kagum dengan ayahnya, ketika seorang anak kagum dengan ibunya. Tapi kalau misalnya seorang anak tidak kagum pada ayahnya, tidak kagum pada ibunya, bagaimana bisa melahirkan ketaatan? Jadi taat itu dimulai dari cinta. Ketika kita sudah cinta kepada istri kita, itu biasanya terjadi di rumah kita. Ya, ketika sudah cinta dengan istri kita, kita taat dengan istri kita. Ya, tiba-tiba ketika sebelum tidur dibuka HP, Abi, ayah, ya, suamiku tercinta, ini baju ini cantik enggak? Oh cantik baju ini. Coba Abi lihat. Oh ya cantik. Kemudian Umi mau beli satu ni. Oh, mau ya? Mau. Karena apa? Cinta dengan istrinya, maka akan melahirkan apa? Oh iyalah, kalau kayak gitu Abi belikan untuk istri tercinta. Akan melahirkan ketaatan. Oleh karena itu, ketika kita ingin mau ditaati oleh seseorang, maka kita harus menanamkan kekaguman, kecintaan kepada orang yang ingin kita berikan perintah atau ingin kita berikan suatu mandat. Makanya yang terjadi apa? Ketika ada atasan tidak dicintai oleh bawahannya, apa yang terjadi? Seorang bawahan hanya mengerjakan tugasnya itu karena terpaksa. Tetapi ketika seorang bawahan mencintai atasannya, maka akan melahirkan ketaatan yang sangat luar biasa. Maka jawaban sahabat ini adalah, saya tidak ada persiapan apa-apa kecuali saya hanya cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah SAW. Kalau sudah cinta pada Allah, maka taat kepada Allah. Kalau sudah cinta dengan Rasulullah, maka akan taat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menimpali dengan sabda beliau, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Seorang akan berkumpul di akhirat nanti dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan berkumpul dengan orang soleh. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa, membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan berkumpul dengan mereka di surga. Tetapi kalau misalnya kita mencintai orang-orang yang tidak soleh, orang pelaku maksiat, maka dikhawatirkan kita akan ikut dengan mereka ke neraka. Maka ini merupakan satu kaidah. Ya, jadi ketika kita ingin masuk surga, maka kita cintai orang-orang yang soleh. Kita cintai orang-orang yang soleh. Ya, sebagaimana dalam satu perkataan dikatakan bahwa ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Kun aliman. Jadilah orang yang berilmu. Menuntut ilmu, belajar, membaca dan sebagainya. Kun aliman. Au muta'alliman. Atau orang yang dia itu terus menjadi pembelajar sepanjang waktunya. Dia alim itu, kalau sudah alim itu kan artinya dia sudah menjadi rujukan, panutan dan sebagainya. Tapi kalau muta'allim, ya, kita terus belajar, hadir di majelis ilmu. Au muhibban, atau kita mencintai. Ya, terkadang ada orang yang saya nggak sempat hadir di majelis ilmu, tapi saya dukung semuanya majelis ilmu yang ada di kampung saya. Ya, saya infakkan harta saya supaya pengajian bisa datang. Saya infakkan ada buah-buahan di situ. Ya, untuk apa? Supaya jamaah pengajian bisa makan buah-buahan. Saya infakkan kue di situ. Saya infakkan bubur kacang hijau di situ. Nah, saya nggak bisa datang. Kenapa? Karena saya sibuk. Hari ini saya di Banda Aceh, besok saya di Jakarta, besok saya di Palu, besok saya sibuk, nggak bisa ikut kajian ilmu. Maka saya hanya mencintai majelis ilmu saja, ya, dengan mendukung dan menggalakkan orang datang di majelis ilmu. Au mustami'an, atau hanya sekedar mendengar. Ya, misalnya malas untuk berpikir, malas untuk mencerna kajian. Ya, hanya duduk sebentar di majelis ilmu, ya, ada sekitar 30 menit, 40 menit, hanya duduk saja. Ya. Kalau ditanya apa kajian Ustaz tadi, nggak tahu apa-apa. Saya cuma dengar aja, ada 1-2 hadis yang saya dengar.
maka jadilah 4 ini, kata ahli hikmah. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang senantiasa belajar, au muhibban, atau dia tuh mencintai majelis ilmu, au mustami'an, atau jadilah dia pendengar, hanya sekedar pendengar. Hanya sekedar pendengar, tapi ketika nanti sudah keluar dari masjid mungkin udah lupa materi. Seperti itu. Wala takun khamisan. Tapi janganlah jadi orang yang kelima. Fatahlak, maka kalian akan celaka. Siapa orang kelima? Tidak alim, tidak muta'alim, tidak cinta, dan tidak mendengar kajian ilmu. Paling kurang itu. Jadi yang derajat yang paling rendah itu adalah ketika kita itu hanya bisa mendengar saja, walaupun hanya sebentar. Baik, ini salah satu metode Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah SAW bertanya dan memberikan jawaban yang benar, kemudian Rasulullah SAW ditanya, kemudian ada seni Rasulullah SAW dalam menjawab. Di antara metode Rasulullah SAW dalam memberikan kajian ilmu kepada para sahabatnya itu adalah beliau menggunakan media dalam mengajarkan atau dalam memberikan ilmu. Jadi ada media yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sekarang ini kan media kita kan sudah modern. Ada orang yang menggunakan media infocus. Ada yang menggunakan termasuk kamera juga media untuk menyampaikan ilmu. Rasulullah SAW menggunakan media. Ketika itu tentunya medianya masih sederhana. Suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang satu ilmu, kita bayangkan bagaimana Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan lantainya tanah. Jadi ketika Rasul sujud, itu ada tertempel atau ada tertinggal debu-debu yang ada di kening Rasulullah SAW. Kalau basah maka tanahnya itu lengket di keningnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasul sedang memberikan kajian keilmuan pada para sahabatnya, maka satu ketika ada satu hal yang Rasulullah SAW menggunakan media. Ya, karena atapnya Masjid Nabawi itu terbuat dari pelepah kurma, beliau patahkan sedikit, ada kurma yang sudah jatuh, kemudian dia patahkan sedikit, dan beliau buat seperti media atau seperti penjelasan di tanah. Ambil, kemudian beliau buat seperti garis-garis. Suatu ketika penjelasan tentang kematian atau al-maut, Rasulullah mengambil pelepah kurma, ada lidinya. Kemudian Rasulullah SAW membuat seperti persegi empat. Rasul buat seperti persegi empat. Kemudian Rasulullah SAW menggaris garis lurus, yang membelah antara persegi empat itu, ditarik lurus seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis di sampingnya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa baris yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan ini adalah manusia. Jadi garis lurus di tengah itu kata Rasul ini manusia. Sedangkan ada garis-garis kecil di sampingnya itu kata Rasulullah SAW itulah kematian. Artinya kematian itu sebenarnya senantiasa mengintai manusia. Kalau misalnya manusia itu berdiri tegak seperti ini, maka kematian itu sebenarnya mengintai. Kita tidak tahu kapan ada kematian. Kadang kematian itu terjadi di jalan raya, kadang terjadi ketika sedang mengajar, kadang terjadi ketika sedang bangun tidur atau ketika sedang tidur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa, dan kita sebagai seorang muslim harus berjaga-jaga bahwa kematian itu pasti akan datang dan kita tidak tahu kapan terjadinya dan di mana terjadinya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui
apa yang terjadi besok hari. Kira-kira ada yang bisa mengetahui nggak secara pasti apa yang terjadi besok hari? Nggak ada yang tahu. Ya. Kita kadang-kadang terkejut. Ya. Kita tidur malam, ketika kita pergi ke kedai kopi misalnya, atau mungkin kita baca koran, ternyata ada berita yang menggemparkan. Kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode apa? Dengan menggaris menggaris tanah. Ya. Kalau sekarang ini mungkin medianya adalah papan tulis. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada papan tulis. Maka Rasul menggunakan media yang sederhana. Makanya tidak ada istilahnya dalam belajar itu kami tidak ada fasilitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan fasilitas apa saja dalam mengajarkan para sahabat-sahabatnya. Ini adalah metode yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang mencolok di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengisi majelisnya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika beliau menjelaskan ini, beliau mengucapkan astaghfirullah. Kemudian ketika menjelaskan tentang ini, beliau terkadang menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah. Terkadang ini satu hal yang menarik. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan kajian keilmuan, pernah satu ketika datang anak-anak. Kalau misalnya dalam kajian kita di Indonesia ini ada satu kajian, ada satu majelis ilmu. Kalau anak-anak sedang bermain, itu biasa bilang, "Nah, jangan di sini, ini ada kajian ilmu." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang anak-anak yang dia berlari ke belakang, berlari ke depan dan sebagainya, maka Rasulullah SAW memanggil anak itu. "Wahai anakku, kesini. Ya bunayya, ta'al. Halumma." Wahai anakku dikatakan. Padahal bukan anak beliau, tapi saking menunjukkan kecintaan beliau kepada seorang anak, maka beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, datang." Anak kecil itu datang, ya. Kemudian sambil Rasulullah SAW memberikan kajian keilmuan, Rasulullah mendudukkan anak itu di pangkuan beliau, masya Allah. Terkadang kita ketika ada anak keluar, maka kamu di sini buat ribut. Tapi Rasulullah SAW kadang-kadang mendudukkan ada seorang anak kecil di pahanya Rasulullah SAW. Yang namanya anak-anak, mana ada anak-anak yang bisa diam? Kadang-kadang ketika Rasul memberikan itu ada pertanyaan dari anak itu, atau mungkin anak itu sedang sibuk dengan sesuatu dan apanya. Maka Rasulullah SAW terkadang memegang. Ya. Kemudian Rasulullah memanggil ayahnya. Ya. Ini sedang kajian. Ini anak siapa? Ini bukan untuk dihukum. Ini anak siapa ini? Maka ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Usaid. Dia mengatakan, itu anakku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Usaid, siapa nama anak ini? Jadi ini sambil berarti apa? Majelis Rasulullah ini sangat fleksibel. Jadi Rasul sambil memberikan kajian kemudian bertanya, ini anak ini siapa namanya? Maka Abu Usaid mengatakan namanya Fulan. Ya, tidak disebutkan dalam hadis siapa namanya. Namanya Fulan. Maka kata Rasulullah SAW, jangan kasih nama ini, tapi kasih nama dengan Al-Munzir. Beri nama dia Al-Munzir. Ganti nama dia dengan nama Al-Munzir. Maka sejak itu anak ini dikasih nama apa? Al-Munzir. Ini salah satu ilmu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sambil artinya apa? Artinya Rasulullah SAW ingin menunjukkan kasih sayang kepada seorang anak. Ya. Yang biasanya bangsa Arab itu kan ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, pernahkah kamu memangku anakmu, mencium anakmu? Kata Al-Aqra' bin Habis, tidak pernah dalam sejarah saya, ya, sejak saya punya anak, ya, nggak pernah sekalipun saya mencium anak saya. Nah,
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ingin mengajarkan orang-orang Arab yang ketika itu mungkin tidak lembut dengan anaknya, supaya lembut dengan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang pentingnya sebuah nama. Sebuah nama. Yang sekarang ini mungkin alhamdulillah kita masyarakat Aceh memberikan nama anak kita itu dengan nama yang baik. Walaupun sekarang telah terjadi juga pergeseran, kadang-kadang memberikan nama anak itu asal-asalan. Entah siapa-siapa dia kasih nama anak. Kadang-kadang nama syaitan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah masyarakat kita secara umum adalah masyarakat yang sangat perhatian dengan nama anak-anak. Kita melihat di bagian yang lain ada orang-orang yang sangat sembarangan memberikan nama anak-anak. Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran bahwa tentang pentingnya kita memberikan nama seorang anak. Al-Munzir. Karena apa? Karena nama dalam Islam itu mempunyai satu arti yang sangat istimewa. Tidak sembarangan. Makanya Rasulullah SAW itu salah satu aktivitas beliau sehari-hari, khususnya di majelis ilmu itu, beliau suka sekali menanyakan nama sahabatnya. Ketika lagi duduk-duduk, siapa nama kamu? Ada salah seorang yang bernama Harbun. Harbun itu artinya perang. Namanya perang. Maka Rasulullah SAW, jangan kasih namamu sekarang bukan Harbun, tapi nama kamu sekarang adalah Salam, perdamaian. Selesai itu. Siapa nama kamu? Sa'bun. Namanya susah. Susah nama dia. Siapa namanya? Susah. Jangan kasih nama susah, tapi kasih nama Sahlun, mudah. Jadi Rasul memberikan nama yang baik. Kemudian atau ada yang namanya itu apa istilahnya, dalam rangka untuk mentazkiyah diri. Mentazkiyah diri itu artinya memuji diri sendiri. Ya, misalnya ada yang namanya seperti misalnya nama Barrah. Ada salah seorang sahabiat, di antaranya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Barrah. Apa arti Barrah? Barrah itu artinya adalah nama lain dari atau kata lain dari kata al-jannah. Al-jannah itu artinya apa? Surga. Jadi Barrah artinya surga. Itu kan masa nama seorang surga kan nggak mungkin. Nama seorang surga, Barrah, surga. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah namanya menjadi Zainab. Ada istri Rasulullah Zainab, ada dua istri Rasulullah yang bernama Zainab. Ya. Jadi Zainab nama aslinya adalah Barrah. Barrah, namanya Barrah, aslinya Barrah. Barrah itu surga artinya. Karena gini, Rasul nggak suka bisa gini. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Barrah. Ya. Apa artinya? Rasul keluar surga. Kan kurang baik. Rasul keluar surga. Nah, jadi aina Rasul? Kharajan Rasul sallallahu alaihi wasallam min Barrah. Rasul sudah keluar dari surga. Itu artinya apa? Masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti nama sebagian sahabat-sahabat beliau. Dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan langsung bagaimana seorang itu mencintai seorang anak. Ketika di satu kajian ada seorang anak yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anaknya lebih kecil lagi, anak yang berumur 2 tahun atau kurang 2 tahun. Yang disebut dalam bahasa Arab murdi. Murdi ini seorang anak yang masih disusui. Ada seorang anak yang datang pada Rasulullah SAW, ya, sedang merangkak atau sedang apa istilahnya itu, datang dengan dadanya dia berjalan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil anak itu, dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan kepada anak itu. Jadi salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mendoakan keberkahan kepada anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah
generasi kita ke depan. Karena anak-anak itu adalah generasi kita ke depan. Dan Rasulullah SAW sangat memperhatikan generasi. Kita melihat sekarang ini ada yang sengaja untuk tidak memberikan perhatian pada generasi. Kita lihat di Eropa. Di Eropa mereka adalah orang-orang yang selama ini mungkin kita kagumi dengan teknologinya, dengan kemajuannya dan sebagainya. Tapi ternyata orang-orang di Eropa atau orang-orang di Amerika atau orang-orang yang bukan Muslim, mereka itu adalah orang-orang yang tidak memperhatikan generasi secara khusus. Kenapa? Seorang anak yang sudah umur 17 tahun ke atas itu bahkan tidak mengetahui apa aktivitas ayahnya, dan ayahnya tidak tahu apa aktivitas anaknya. Sedangkan kita, Masya Allah, anak kita yang berumur 20 tahun, yang berumur 40 tahun, kita tahu apa aktivitasnya, kemudian kita berinteraksi. Tapi kalau misalnya di Amerika 18 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas, ya, ayahnya di mana, anaknya di mana. Bahkan ada seorang anak yang tidak tahu ayah, dan seorang ayah nggak mau tahu tentang anaknya. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dan itu sudah masuk ke kita, ke Indonesia ini, adalah mereka menggalakkan yang namanya suka laki dengan laki, suka perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, kalau perempuan dengan perempuan, tidak akan pernah bisa melahirkan generasi. Makanya janganlah kita terlalu berbangga dengan kemajuan mereka, karena sebenarnya mereka itu sedang menciptakan kehancuran. Mereka menikah antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak melahirkan generasi. Tapi Rasulullah SAW ada anak kecil di majlis Rasulullah SAW, di majlis yang mulia. Rasulullah SAW mengambilnya, Rasulullah SAW mendekapnya, dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Banyak orang yang bertanya, apa itu berkah? Kadang-kadang kita kalau didoakan, mudah-mudahan hidup kamu berkah. Kadang-kadang kita nggak senang atau kita kurang bahagia. Tapi kalau saya doakan kamu kaya, alhamdulillah, amin. Saya doakan kamu itu punya mobil, amin. Saya punya. Tapi ketika kita mengetahui makna berkah, berkah itu berasal dari kata az-ziyadah. Az-ziyadah itu artinya bertambah. An-numu, berkembang. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi kita, maka semua yang kita miliki, yang Allah amanahi, semuanya Allah akan kembangkan. Ketika Allah titipkan ilmu, maka ilmu kita akan berkembang. Ketika Allah titipkan harta, maka harta kita akan berkembang. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita satu amanah, maka amanah itu akan bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu adalah barokah. Makanya lihatlah bagaimana sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Beliau mempunyai harta yang sangat banyak. Beliau mempunyai anak yang sangat banyak. Bukankah kita ketika di dunia ini berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak kita? Itulah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sudah berkah, maka dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kehidupannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari. Makanya Rasulullah SAW mendoakan keberkahan di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini kan adalah majelis yang Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ketenangan, Allah himpunkan malaikat-malaikat di majelis ilmu, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu.
Di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hal yang dipandang remeh, adalah tadi kan dipandang remeh tadi, menyambut seorang anak, kemudian mendoakan seorang anak, memberikan nama seorang anak dan sebagainya. Ada hal yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika Rasulullah sedang memberikan kajian ilmu, tiba-tiba datang seorang petani. Ini seorang petani. Bayangkan petani itu kan apa istilahnya, konotasinya atau kelihatannya, penampilannya itu kan tidak menarik atau kotor. Maka datang seorang petani, kemudian petani itu menyodorkan buah kurma pada Rasulullah SAW. Ini sedang kajian, sedang memberikan kajian ilmu pada para sahabatnya. Datang seorang petani dan memberikan kurma pada Rasulullah SAW. Karena penduduk Madinah itu sebagian besar petani kurma, bukan petani beras atau bukan petani kurma. Rasulullah SAW diberikan kurma oleh petani tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bahkan bukan hanya mendoakan manusia, tapi Rasulullah SAW mendoakan buah. Jadi Rasulullah bukan hanya mendoakan manusia. Kita kadang-kadang berdoa untuk manusia aja kita mungkin jarang-jarang. Tapi Rasulullah SAW selain mendoakan keberkahan untuk orang-orang, ternyata Rasulullah SAW mendoakan buah. Ya, jadi ada sekantung kurma yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengambil kurma ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami. Bukan hanya manusia, tapi bahkan buah didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah kota kami, yaitu kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barik lana fi sa'ina, dan berkahilah timbangan kami. Sampai timbangan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul itu masya Allah sangat luas visinya. Wa barik lana fi muddina, dan berikanlah keberkahan kepada timbangan mud kami. Kan timbangan itu kan ada beberapa ya, ada sa', ada mud. Kalau sa' itu biasanya digunakan ketika zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa? Berapa zakatnya? Berapa ukurannya? Zakat fitrah itu ukurannya satu sa'. Zakat fitrah kan satu sa'. Berapa satu sa'? Ini biasa pengurus masjid biasa tahu gitu. Setiap tahun sekitar berapa? Sekitar 2,7 kilo ya, atau 3 kilo lah secara itu sa'. Sedangkan mud itu adalah 2 genggam seperti ini, dua tangan seperti ini, itu dalam istilah Arab disebut dengan mud. Jadi dua-duanya didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan sa' dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan kepada mud. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyyuka, dan aku adalah hambamu dan nabimu. Ya. Wa innahu da'aka li Makkah. Sesungguhnya Ibrahim berdoa kepadamu untuk keberkahan kota Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah. Sedangkan saya berdoa kepadamu ya Allah untuk keberkahan kota ini, yaitu Madinah An-Nabawiyah. Wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ah. Dan saya berdoa kepadamu supaya engkau memberikan keberkahan ya kepada kota ini, kota Madinah ya, menyamai keberkahan kota Mekah. Kalau Nabi Ibrahim berdoa untuk keberkahan kota Mekah, sedangkan Rasulullah SAW berdoa untuk keberkahan Madinah. Ini merupakan visi yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Bukan hanya sumber daya manusianya yang didoakan oleh Rasulullah SAW, tetapi sumber daya alamnya didoakan juga oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita inginkan.
Ini yang kita inginkan dari seorang guru, ini yang kita inginkan dari seorang ayah, ini yang kita inginkan dari seorang guru. Ya. Jangan kita sibukkan lisan kita dengan mencaci, dengan memaki dan sebagainya. Ya. Tapi ketika Rasulullah SAW di majelis ilmu, beliau berdoa untuk seorang anak kecil, untuk generasi, untuk kota, untuk makanan dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW ketika selesai membaca doa tersebut, perhatikan lagi. Maka Rasulullah SAW memanggil, siapakah orang yang paling kecil di majelis ini? Misalnya ada seorang anak kecil atau mungkin ada seorang anak bayi, maka Rasulullah SAW memberikan kurma ini kepada anak kecil tersebut. Supaya apa? Sebagaimana keberkahan meliputi kota Madinah, semoga orang yang memakan ini, generasi yang memakan ini akan menjadi generasi yang berkah. Jadi kotanya berkah, penduduknya berkah, maka turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang ada pertanyaan, terkadang ada jawaban, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dengan menggunakan media. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama anak, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi makanan, kemudian Rasul biasa. Jadi sambil kalau sekarang ini alhamdulillah ada air putih ya. Air putih. Jadi kadang-kadang, tapi nggak selalu ya, nggak selalu. Ketika majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kajian sambil ada makanan. Tapi makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makanan yang sehat dan bergizi, yaitu kurma. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi beberapa uslub atau metode-metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan kajiannya kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya, terkhusus kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.